Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Ziretno dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 26 Agustus 2024. Kami akan menyajikan berita terbaru terupdate dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di segmen sore hari ini kita akan membahas informasi lebih lengkap mengenai dan juga menyoal tak ada akses jalan, warga Useng Bone naik pelapah pisang seberangi sungai menuju sekolah. Untuk informasi lebih lengkapnya berikut laporan dari jurnalis Tribun Timur, rekan Wahdah dari Kabupaten Bone. Selamat sore rekan Wahdah. Ya, selamat sore rekan Vio. Ya, baik. Boleh disampaikan lebih detail sebenarnya apa yang menjadi kendala utama dan juga yang dihadapi oleh masyarakat Dusun Useng terkhususnya? Silakan. Ya, terima kasih rekan Vio. Dari informasi yang kami peroleh, masyarakat Dusun Useng, Desa Ujung Tanah, Kecamatan Marak, Kabupaten Bone, sangat terakses, sangat terisolir dari desa yang lain karena tidak adanya akses jalan utamanya jembatan untuk menghubungkan desa tersebut sehingga mengakibatkan mayoritas warga di sana utamanya anak-anak terpaksa putus sekolah rekan Vio. Boleh disampaikan saat ini dan juga keberadaan dari Dusun Useng itu berada di kecamatan bagian mana, rekan Wahdah? Ya, dari informasi yang kami peroleh, Dusun Useng sendiri berada di Kecamatan Kecamatan Mare rekan Vio. Untuk saat ini jumlah penduduk yang bisa disampaikan berapa orang yang tinggal di dusun tersebut? Ya, dari informasi yang kami peroleh rekan Vio, adapun untuk total penduduk yang ada di sana sekira 30 kakak rekan Vio, yang di mana mayoritas masyarakat di sana itu pekerjaannya ialah petani, sehingga membuat apabila musim panen telah tiba, membuat masyarakat terpaksa harus menyimpan hasil olahan bumi mereka di rumah mereka karena tidak adanya akses jalan yang menghubungkan Desa Ujung Tanah dengan Kecamatan Maro atau ibu kota kecamatan yang ada di Kabupaten Bone rekan Vio. Baik, rekan Wahda untuk kondisi seperti saat ini sudah berlangsung berapa lama? Kurang lebih ada informasi mengenai hal tersebut? Ya, dari informasi yang kami peroleh, ini sudah berlangsung sejak lama. Tidak diketahui pasti sejak berapa tahun ini, yang jelasnya sudah sangat lama rekan Vio, sehingga masyarakat di sana merasa terisolir karena sebagian desa ataupun di Kabupaten Bone itu sendiri telah menggunakan akses jalan baik jalan maupun jembatan untuk menghubungkan desa mereka, akan tetapi di dusun Useng ini sendiri tidak ada akses jembatan ataupun jalan yang bisa menghubungkan mereka ke desa yang lainnya rekan Vio. Ya, baik. Ini juga kita melihat dari dokumentasi yang dikirimkan ada beberapa anak sekolah mungkin yang harusnya menempuh pendidikan mungkin dengan waktu yang hanya singkat tapi malah mengalami atau juga harus dengan kondisi seperti ini. Lantas mungkin dampak dari tidak adanya jalan atau ruas jalan maupun juga jembatan untuk tingkat pendidikan sendiri seperti apa di dusun tersebut? Ya, dari informasi yang kami peroleh rekan Vio, untuk tingkat pendidikan di sana, mayoritas anak-anak di sana ataupun yang berumur untuk sekolah, terpaksa harus putus sekolah ataupun tidak melanjutkan pendidikan mereka karena mereka takut apabila di musim hujan, air sungai Useng meluap dan menyebabkan mereka terhanyut oleh banjir akan Vio. Ya, baik. Untuk informasi ini rekan Wahda juga mendapat informasi atau juga keluhannya berasal dari mana? Ya, tentunya ini banyak keluhan yang datang rekan Vio, ada dari kepala desa Useng sendiri, kepala dusun Useng sendiri, Andi Rahman, dan ada juga kepala SDN 238 Ujung Tanah yang dimana Bapak Alimudi menjelaskan sendiri setiap hari mereka harus menunggu muridnya di seberang sungai karena mereka khawatir apabila
air hujan atau air sungai meluap sehingga menyebabkan murid mereka tenggelam rekan Vio, sehingga dari inisiatif para guru mereka menunggu para anak sekolah untuk menyeberang di desa tersebut rekan Vio. Apakah untuk menunggu para siswa-siswi mungkin yang akan menyeberang dan juga ke lokasi tersebut dipungut biaya? Ya, dari informasi yang kami peroleh rekan Vio, mereka melakukannya secara sukarela. Hal tersebut juga didasarkan karena mayoritas siswa di SDN 238 Ujung Tanah mayoritas berasal dari desa Dusun Useng rekan Vio. Rekan Wahda mungkin boleh ditampilkan dulu kameranya. Iya. Dan juga kami juga mau menanyakan juga mengenai harapan dari Kepala Dusun Useng sendiri. Tentunya ada secara khusus yang ingin disampaikan kepada halayak, khususnya kepada Tribuners nih. Ya, mereka berharap pemerintah setempat mengatensi khususnya di Desa Useng agar sekiranya diberikan bantuan berupa pembangunan jembatan di desa mereka rekan Vio, dusun mereka rekan Vio. Iya, baik. Terkhusus bagi kepala desa sendiri, ini kan tentunya ada desanya, ada dusunnya juga. Kalau secara khusus tadi sudah disampaikan oleh kepala dusun, lantas bagaimana dengan kepala desa? Apa yang disampaikannya Eh, mungkin? Ya, kepala desa sendiri juga mengharapkan hal yang sama karena dia berasumsi jika jembatan di dusun tersebut dibangun akan meningkatkan perekonomian warga karena warga tidak perlu menyimpan lagi hasil panen mereka di rumah sehingga menyebabkan hasil panen mereka tidak layak untuk dibeli karena mengalami kegagalan rekan Vio. Secara vertikal lagi kita ke atas dengan kedudukan camat sendiri, Camat Mare tadi disampaikan bahwa ini ada Kecamatan Mare. Lantas pasti ada statement yang disampaikan oleh Camat Mare sendiri dan bagaimana mungkin terkait pembangunan juga kaitannya dengan Dinas PUPR. Ya, untuk Camat Mare sendiri yang diwakili oleh Sekretaris Mare, Sekcam Mare, yakni Bapak Senal Abidin, menyampaikan kepada kami bahwa usulan untuk pembangunan jembatan di Dusun Useng sendiri telah dilakukan setiap kali musrembang rekan Vio. Akan tetapi dari informasi yang kami peroleh, dari pihak PUPR belum bisa memberikan atensi kepada Desa Useng untuk diadakannya pembangunan jembatan di desa tersebut rekan Vio. Adakah alasan mengenai hal tersebut? Ya, dari informasi yang kami peroleh karena anggaran untuk Kabupaten Bone sendiri masih minim dan di mana seperti yang kita ketahui di Bone itu sendiri luas kabupaten sangat terluas di salah satu kabupaten terluas di Provinsi Sulawesi Selatan sehingga menyebabkan anggaran untuk Kabupaten Bone itu sendiri masih sulit rekan Vio dan untuk kondisi keuangan di Kabupaten Bone itu sendiri untuk saat ini sedang tidak baik-baik saja atau mengalami defisit rekan Vio. Ini juga mungkin menjadi hal penting untuk ditanyakan rekan Wahdah dan tentunya informasi ini dibutuhkan oleh nantinya ada sukarelawan yang mungkin mau membantu juga terkait informasi ini. Total ada berapa siswa-siswi yang harus menyeberang menggunakan pelepah pisang hingga hari ini? Ya, ya. Dari informasi yang kami peroleh ada sekitar 20 orang lebih siswa yang merupakan warga Dusun Useng yang terpaksa harus menggunakan pelepah pisang untuk menyeberangi eh, Sungai Useng untuk ke sekolah rekan Vio dan tidak sampai di situ saja rekan Vio. Setelah mereka menyeberang, mereka harus berjalan kaki lagi sekira 1,5 kilometer rekan Vio jauhnya untuk sampai di sekolah mereka rekan Vio. Baik, lantas ini untuk kondisi menempuh pendidikan, bagaimana dengan kegiatan rutinitas orang dewasa? Apakah juga melalui jalur ini? Ya, dari informasi yang kami peroleh, semua warga ataupun masyarakat Dusun Useng hanya menggunakan satu jalur, yakni melalui jalur sungai untuk ke desa seberang. Begitupun sebaliknya rekan Vio. Hal tersebut tentunya sangat memprihatinkan mengingat
Sungai tersebut juga sangat dalam dan apabila musim hujan airnya sangat deras rekan Vio. Terima kasih rekan Wahda atas informasinya. Semoga dari tayangan ini ada bantuan dan juga segera diperhatikan oleh pemerintah setempat, dan juga bagi sukarelawan bisa segera mendatangi atau juga mungkin mencari informasi lebih lengkapnya ke Tribun Timur atau mungkin langsung ke Kecamatan Mare. Terima kasih rekan Wahda atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Dan tentunya Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di sore hari ini, juga pernyataan dari pihak-pihak terkait dari Kepala Dusun Useng, kemudian juga ada pernyataan dari kecamatan atau juga kepada Bapak Kades Ujung Tanah, juga kepada Kepsek SDN 238 Ujung Tanah beserta murid SDN 238 Ujung Tanah. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Kalau musim hujan saya tidak ke sekolah karena sungai banjir dan saya takut hanyut dan saya butuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili UPTD SD 238 Ujung Tanah. Mohon pemerintah provinsi atau kabupaten memperhatikan bahwa siswa SD 238 Ujung Tanah sebagian tinggal di daerah pedalaman yang menyeberangi sungai kalau pergi sekolah. Kadang-kadang siswa kalau musim penghujan, banjir, kadang-kadang separuh siswa yang tidak hadir ke sekolah. Dan banyak siswa yang putus sekolah gara-gara akses jalan yang tidak memadai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pemerintah desa Ujung Tanah, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, saya sangat berharap sekali atas pembangunan jembatan gantung, karena ini menjadi akses salah satunya satu-satunya di masyarakat kami di Dusun Useng. Apalagi anak sekolah kasihan berjibaku melewati sungai beserta orang tuanya demi untuk melanjutkan pendidikannya. Dan ini terkendala juga bagi masyarakat kami mengenai hasil pertanian, karena itu menjadi akses satu-satunya ketika dia banjir musim hujan. Hasil dari pertanian itu dia tidak bisa menjual kemana-mana karena ini menjadi akses satu-satunya. Kemudian ini termasuk penghubung di 3 desa, termasuk Lapaupang serta desa Telongan di Kecamatan Mare ini. Jadi saya berharap kepada pemerintah kabupaten dan provinsi pada umumnya menjadi perhatian serius dan ini menjadi prioritas untuk tahun ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tapi Pak Desa, sebelum ini kita tutup, saya bertanya ada berapa kepala keluarga dan masyarakat yang ada di sana di Dusun Useng yang sangat membutuhkan jembatan tersebut? Sekitar 20 kakak yang di seberang. Makasih banyak Pak Desa. Serta masyarakat dari luar. Saya bersama warga saya, puluhan kakak sangat memerlukan jembatan ini. Selain itu, akses satu-satunya khususnya anak sekolah yang pergi ke sekolah, banyak warga kami putus sekolah. Kalau banjir, anak-anak tidak bisa sekolah dan petani tidak bisa menjual hasil taninya. Demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 26 Agustus 2024. Saksikan perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiordina Jeretno, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.